warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun kinasi sedulur semuanya, dimanapun kalian berada. Pembahasan kali ini tentang hanya Ratu Adil yang bisa membongkar sejatinya Ratu Kidul dan Nabi Khidir alaihissalam. Sudah begitu banyak sekali pendapat, versi dan anggapan orang tentang keberadaannya Ratu Kidul. Siapakah sebenarnya sejatinya Ratu Kidul? Sangatlah menarik untuk dikupas dan dibahas. Di sini saya akan sedikit mengupas dari tulisan bahasa rasa. Tidak sedikit pula manusia yang tanpa mau menelusuri dan mencari keberadaan yang sebenarnya. Dan di manakah tempat dan keberadaan yang sesungguhnya? Padahal sebenarnya belum satupun manusia yang mengetahui tempat keberadaan dan sejatinya. Yang diketahui hanyalah sebagai penguasa lautan Samudra Selatan. Oleh sebab itu, anggapan, pendapat dan versinya berbeda-beda dengan kawero dan pengetahuannya masing-masing. Padahal Ratu Kidul itu merupakan sebuah ilmu kawero Allah tentang ketuhanan yang melalui rasa batin manusia itu sendiri. Manusia bisanya hanya yang dohir atau wujud digaibkan, bukan dari kegaiban diwujud nyatakan. Padahal manusia seharusnya bisa mewujudkan dari yang gaib. Maka itulah manusia yang sudah mengetahui alam kegaiban diri yang sebenarnya. Maka dari itu cari tahu terlebih dahulu kegaibannya itu di mana. Mau dari sisi jeleknya sampai ke sisi baiknya, disitulah pasti menemukan yang sebenarnya. Akan tetapi manusia tidak mau mencari dan menelusuri yang sebenarnya, kegaiban dirinya. Hanya mencari kegaiban dohirnya saja, tidak mencari kegaiban batinnya yang bisa didohirkan atau diwujudkan. Makanya semakin menjadi gaib. Padahal gaib ialah gairah alam ilmu batin. Oleh sebab itu, jika manusia pada mengetahui sebenarnya siapa Ratu Kidul, kebanyakan di antara mereka menganggap Ratu Kidul itu ada yang menyepelekan, ada yang mengagungkan, ada yang memuja, ada yang merasa sebagai teman, ada juga yang mendustakan tentang keberadaan Ratu Kidul. Ada yang menganggap Ratu Kidul itu jin, siluman. Ada juga yang menganggap sebagai titisan. Karena dari legenda cerita dan ilmu katanya. Padahal sesungguhnya cari tahu terlebih dahulu, telusuri yang sebenarnya Ratu Kidul itu siapa. Bila pada mengetahui yang sebenarnya tentang Ratu Kidul,
Ada yang percaya dan juga ada yang tidak percaya. Bahkan ada pula yang tercengang setelah mengetahui keberadaan dan sejatinya sosok Ratu Kidul. Seandainya aku Ratu Kidul merupakan jalan menuju Tuhan, maka dari itu mengapa aku diabadikan atau ditangguhkan sampai hari kiamat? Sesungguhnya bukan kiamatnya dunia, akan tetapi kiamatnya diri manusia itu sendiri. Manusia yang sudah bertemu dengan aku, berarti manusia tersebut sudah menemukan kiamat diri di dalam dirinya. Disitulah manusia baru bisa menemukan aku. Ketika manusia masih berada di dalam kedustaan, tidak ada seorang pun yang bisa menemukan aku. Karena aku pun yang menyaksikan hari kebangkitan diri manusia. Karena di hari kiamat itulah, disitulah persaksian manusia terhadap Tuhannya di akhirat. Karena semua golongan di situ dikumpulkan, baik dari golongan jin, iblis, manusia, bahkan malaikat. Karena di hari kiamat itu adalah hari persaksian diri yang sesungguhnya antara dunia dan akhiratnya manusia, dohir dan batinnya. Sebab yang dibangkitkan bukan 1-2 umat, melainkan seluruh umat. Makanya bukan manusia saja, jin, iblis, sekalipun juga malaikat. Ketika manusia itu dihancurkan, disitulah persaksian manusia terhadap Tuhannya menuju akhirat yang maha kekal. Maka dari itu, carilah aku dari rasa batinmu masing-masing, supaya mengetahui ratu rasa diri sejati dan mengetahui jalan rasa batin sejati, yaitu sejatinya Nabi Khidir alaihissalam. Karena yang menyaksikan semua perbuatan diri itu ialah rasa batinnya manusia itu sendiri. Dan yang menjawab pula rasa batinnya dengan lakunya. Seperti aku memberikan rasa terhadap kehidupan. Ibaratkan air laut itu tetesan pancaran manusia, jika dikumpulkan seperti lautan itu, sehingga tidak bisa terhitung jumlahnya. Karena rasa batin diri sebesar apapun tidak akan bisa kita ukur, baik secara dohir maupun batin. Dan mengapa aku ditangguhkan sampai hari kiamat? Aku ditangguhkan bukan untuk dibinasakan oleh Allah, akan tetapi manusia itu yang akan binasa ketika tidak mengenal aku yang sesungguhnya. Manusia hanya bisa meminta, memuja, mendusta tanpa mau mencari tahu keberadaanku. Makanya itu manusia akan binasa seperti aku menenggelamkan manusia. Padahal rasa Tuhan itu banyak sekali, tapi tidak ada satupun orang yang bisa mengenal rasa Tuhan yang sesungguhnya.
bagaimana akan bisa terwujud? Mereka meminta dengan cara dusta. Mereka memuja secara berhala. Mereka berdusta secara bicaranya yang seakan-akan mengenal aku. Tapi mereka sedikit pun tidak mengenal aku, tidak mengetahui aku, tidak mengetahui keberadaanku. Makanya itu, suatu saat nanti Ratu Adil akan datang mengadili manusia itu sendiri. Itu juga sebagian dari ilmuku, ilmu Tuhan. Yang tidak mengetahui akan menjadi tahu semuanya. Sejak datangnya Ratu Adil, mereka baru sadar dan mengetahui siapa aku sesungguhnya. Sudah banyak sekali manusia yang tidak sadar, padahal kiamat itu sudah terjadi. Tidak ada yang peka dan sadar. Makanya manusia semakin kesini, semakin tidak mengenal saudaranya, semakin hilang arah, dan semakin lenyap kehidupannya. Karena sesungguhnya mereka tersebut sedang berada di dalam kematian yang sesungguhnya. Dan mereka bisa hidup tergantung merekanya sendiri. Bagaimana caranya menghidupkan dirinya sendiri? Oleh sebab itu, didatangkanlah sosok Satrio Piningit. Karena Satrio Piningit itu juga ialah sebuah ilmu dari kesatria yang membongkar kepingitan dan aib diri. Yang dipingit itu ialah aib ilmu kawruh diri yang berada di dalam diri. Jika ada yang bisa membuka ilmu kawruh diri itu, maka akan bangkitlah seluruh umat manusia di akhirat. Karena pintu surga dan pintu neraka sudah terbuka. Tinggal manusianya bagaimana mencari caranya. Cukup sekian pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga sedikit bisa bermanfaat dalam kehidupan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.